Eh, ini apa? Tombol ini, yang ini di dalam posisi off. Kita naikkan ke posisi on. Nah, gitu posisi. Dinaikkan ke posisi on. Kemudian periksa. Ini semua dalam kondisi dalam keadaan baik. Jadi kalau misalnya ada gangguan, kita gidikan aja. Ya, ditekan, kemudian berarti kalau dia main berfungsi bolak-baliknya, berarti dia bagus. Kemudian kita tutup, tekan tombol power button paling kiri ini warna hijau. Nah, ini nyala nyala lampu berwarna hijau menyala. Nanti kalau mematikan berarti ditekan ini. Nah, kemudian kita ini sekarang posisi untuk menggunakan mesin press. Mesin press yang digunakan misalnya adalah mesin press 3, maka ketika tekan power button nomor 3, lampu berwarna hijau menyala. Kemudian ini apabila selesai berarti ini kita tekan. Nah, jadi kita sekarang menggunakan mesin MF3, mesin press 3. Nah, sekian. Begitu juga untuk mesin-mesin yang lain. Setelah dari sana, maka ini kita posisi off di sini ke posisi on. Kemudian setelah saklar ini di posisi on, maka kita tekan ini. Apabila lampunya menyala warna oranye, maka menandakan bahwa mesinnya bisa digunakan atau arusnya bisa jalan. Kemudian untuk menghidupkannya, ini tekan ini. Untuk mematikannya, ini dia. Untuk air pendingin, ini ditekan. Dan kemudian untuk mematikan air pendingin ini. Ini ada tulisan adalah spindle low dan spindle high. Jadi ini yang kiri adalah putaran tinggi, yang ini putar low, ini putaran rendah, yang ini adalah putaran tinggi. Ini pemilihan dari counterclockwise atau counterwise. Jadi searah jarum jam, dan di sini adalah berlawanan arus jarum jam. Untuk putarannya adalah di sini. Ini ada spindle low. Kelompok spindle low itu putaran rendah adalah 100, 175, 300 dan 500. Kalau untuk putaran tingginya adalah putaran 400, 700, 1200 dan 2000 rpm. Nah, jadi satuannya adalah rpm. Kemudian ini digunakan adalah untuk mengalirkan oli ke seluruh pori-pori atau bagian-bagian untuk yang bagian bergerak pada mesin press, sehingga gerakannya lebih ringan. Kemudian ada pengaturan RPM mesin. Jadi di sini adalah untuk kalau spindle low atau spindle high adalah yang ini adalah digunakan untuk 100 atau 400. Yang kedua adalah 175 sama 700. Begitu seterusnya. Ini adalah yang 500. Di sini yang terendah adalah 100, itu putaran rendah. Kalau putaran tingginya adalah sini 400, yang di sini adalah 2000. Kemudian apabila posisi yang seperti ini ada otomatis ketika kita menekan tombol spindle on, maka mesin tidak akan berputar. Jadi ini harus ditutup. Untuk memindahkannya adalah ada sangkut pautnya dengan di bagian bawah. Ini kemudian untuk hubungan di atas ini harus posisinya kebalikan sana. Ini satu yang putaran 100, yang di paling ujung sana adalah 500 untuk spindle low. Jadi kalau sana di jalur 3, di sini juga jalur 3 pulinya. Gimana cara ini diangkat? Nah, kemudian puli baru dipindahkan. Beltingnya dipindahkan.
Kalau di sini yang paling luar, di sana juga paling luar. Nah, kemudian untuk apa? Untuk bisa berputar lagi harus ditaruhkan ke bawah lagi. Kemudian ini ada otomatis. Jadi apabila ini pintu tidak ditutup, maka mesin tidak akan berputar. Ini ada safety, sebagai safety, keamanan ya. Kemudian ini harus ditutup. Nah, kemudian ini ditutup. Jadi di sini posisi pada putaran 300. Ya, ini adalah baut untuk mengikat arbor. Nah, di cara masangnya, coba apa dia dipasang, kemudian gini masukkan, kemudian ada kolet. Kolet dimasukkan pada mur arbor. Ini murnya dari arbor, pengunci arbor. Nah, ini caranya ya. Kemudian dipasangkan pada arbor. Nah, pasang pada arbor. Ya, setelah itu dimasukkan pahat. Nah, nanti dikunci pada penguncinya. Nah, sekarang tadi itu cara memasang di luar mesin. Nah, sekarang kita pasang pada mesin. Perhatikan bahwa di sini ada untuk pengikat. Pengikat itu harus lihat ya, perhatikan. Kemudian itu dipasangkan, bautnya dimasukkan pada spindle. Kemudian diputar, untuk mengunci. Kemudian cara mengunci diginikan, ya. Selanjutnya, kemudian setelah itu pasang kolet. Kolet sama pengunci, itu sama mur dari arbor. Jadi kalau itu jangan dipaksa, kalau tidak bisa diulang lagi sehingga sampai dengan posisi pemasangan yang ringan. Kemudian masukkan mata pahat. Setelah mata pahat, kemudian dikunci pakai pengunci ya, sampai penguncinya dengan keras, karena nanti dikhawatirkan akan, kalau bahasa Jawanya, mencelat atau melayang, dikhawatirkan seperti itu. Oke, ini namanya ragum. Kemudian kita buka posisi ragum seperti ini. Kemudian kita letakkan benda kerja di sini. Seperti ini. Kemudian dikunci. Ya, dikunci. Ini dilepas. Selanjutnya kita akan diposisikan benda kerja pada bagian atas. Terus yang menjadi masalah, bagaimana cara memasang ragum, benda kerja pada ragum. Kalau posisi seperti ini itu diperkenankan, tapi kalau apabila posisi seperti ini itu tidak boleh. Bagaimana cara membolehkan ini? Ini harus dikasih ganjal dengan seukuran seperti ini. Jadi di ujung sini harus dikasih ganjal untuk ukuran yang sama. Seperti baru dipasang di sini. Kemudian selanjutnya, apakah boleh memasang ragum pada posisi seperti ini? Boleh, tapi di bawahnya dikasih ganjal. Diganjal gini.
dikasih ganjal dengan ketinggian yang sama. Nah, baru taruh sini, baru diikat, Nah, jadi ini benda kerja seperti ini kita akan meratakan permukaan itu. Nah, ini dikencangkan. Tapi kalau pas tidak tengah betul, tidak tapi sebaiknya di tengah. Tidak, nah gini, asal jangan di ujung. Tadi kalau di ujung harus dikasih ganjal. Seperti ini. Nah, pastikan ini kokoh dan ini harus dilepas. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menyetel datum? Nah, jadi ini Z, sumbu Z, kemudian ini sumbu X, sini adalah sumbu Y. Kalau X-nya ke bawah adalah minus, kalau ke atas adalah positif. Nah, selanjutnya kalau X-nya, X di sana positif, di sini adalah negatif. Kalau Y di sini positif, di sana negatif. Nah, jadi bagaimanakah untuk mencari datum sumbu Z? Yang pertama adalah mencari datum sumbu Z. Nah, ini. Nah, kemudian ini diangkat sampai dia menyentuh benda kerja, hanya sampai menyentuh. Dia tidak terjadi pemakanan. Nah, hanya menyentuh saja seperti ini. Kita anggap ini sudah menyentuh ya, sudah menyentuh. Kemudian ketika dalam posisi seperti itu, setelah itu dating tidak dapat tadi menyentuh, ini kita setkan pada posisi 0. Nah, jadi di sini kita diposisikan pada sini. Oke, diposisikan sini. Selanjutnya ini kita setting pada posisi 0, dinolkan. Nah, ini dilonggarkan dulu 0. Nah, mana 0? Itu ada garis ya. Kemudian ini adalah untuk mengunci hasil kita setting. Nah, jadi bagiannya seperti bubut kemarin, ini tidak boleh dipegang, disentuh ya. Yang boleh memutar ini bagian yang bergerigi. Kemudian ini kita kunci. Itu adalah sudah menunjukkan bahwa datum Z sama dengan 0. Nah, berarti ini bisa diturunkan. Kemudian selanjutnya begitu juga dengan bagian-bagian lain. Ini kita arahkan ke sana, mundur untuk mencari sumbu Y. Jadi ini kita mundurkan, kemudian ini dinaikkan, kemudian ini sampai menyentuh juga, menyentuh dinding dari posisi sebelah sini. Nah, menyentuh saja, jangan sampai dia memakan, menyentuh saja. Nah, biasanya berbunyi sit gitu aja. Nah, baru kita setting di sini datumnya. Datumnya seperti apa? Datum ini ada diameter mata pahat itu adalah 16. Nah, 16. Jadi diposisikan adalah di sini, diposisikan pada 16 bagi 2 berapa? Adalah 8. Kalau 8 berarti di sini. Nah, kemudian ketika itu, jadi di posisi ini juga harus, ini Anda buka, kemudian paskan aja di angka 3. Atau kan di sana kan dikurangi 8. Maka di sini posisi ini kita anggap 4 kan. 4 ini 2. Pada angka dikurangi 2 mili aja. Pada garis ini kan. 2 mili. Nah, posisi ini kemudian kita ini dibuka hitam yang bulir yang hitam, kemudian di sini dinolkan. Nah, cari angka nolnya. Nah, di sini 20.
Nah, di sini di angka 0. Nah, kemudian setelah 0 situ kemudian kunci ini yang hitam ini. Nah, bentar. Ya. Nah, sudah sampai terkunci. Nah, dah terkunci. Ini posisinya. Nah, yang ini dinolkan, kemudian ini dibuka seperti yang sumbu Y sama Z, ini kemudian dinolkan, kemudian ini dikunci lagi. Nah, kemudian mata pahat itu nanti posisinya di sini, ini 0. Nah, di sini adalah 0. Kemudian settingnya sama dengan ini. Nah, jadi settingnya sama. Kemudian kita matikan dulu ya. Ini untuk kemudian adalah pemakanannya adalah ini diusahakan ini adalah 16. Jadi ini tidak penuh sampai 16, tapi dikurangi disisakan di sini pada posisi 4. Jadi ini 4 mili disisakan untuk ruang kosong. Kemudian baru bergerak. Nah, kemudian di sini. Ya, oke. Saya rasa sudah cukup sekian. Kemudian untuk lebih mempermudah, kalau dia langsung ke mesin, jadi ini kan ada mata pahat. Ini mata pahat. Kemudian di sini benda kerja. Nah, ya. Ini benda kerja. Kemudian ini ragum. Jadi ini menyentuh saja, tergores sedikit aja. Maka ini sumbu Z ini. Nah, ini adalah jadi gini posisi diturunkan. Ini sumbu Z ini di sama dengan 0. Nah, kemudian kalau untuk sumbu Y-nya adalah ini adalah di di sini nih. Jadi dia menyentuhnya di sini. Kemudian kalau sumbu X disentuh di sini. Jadi selanjutnya untuk menentukan datumnya bagaimana kah? Ini kan gini nih. Nah, ini benda kerja, kita pandangan dari atas. Ini untuk sumbu Y. Nah, misal ini diameternya sama dengan 16, maka yang menjadi untuk sumbu yang disetel adalah ini jaraknya adalah 8 mili. Nah, ini 16 mili mata pahatnya ya. Nah, begitu juga untuk sumbu X. Sumbu X ini mata pahatnya ini juga dengan posisi 8 mili. Nah, 8 mili. Jadi Anda menyetel di sini nanti menjadi 8 mili. Jadi apabila pahatnya posisi di sini, nah, jadi posisi di sini adalah X sama dengan 0. Begitu juga dengan Y. Kalau apabila dia posisi di sini, Y sama dengan 0. Sekarang cara pemakanan ya. Nah, ini benda kerja. Kemudian mata pahatnya adalah itu mata pahat diposisikan di sini. Di sini jaraknya lebih kurang sekitar yang paling aman 5 mili. Nah, ini mata pahat, ini mata pahat. Kemudian ini kemudian yang ini posisinya lebih kurang ya 3 sampai 4 mili. Nah, ya. Kemudian ini bergerak sini. Mata pahatnya bergerak mau dengan memutar dengan eretan sumbu X. Nanti di sini kira-kira agak dilebihkan. Seperti ini, 3/4. Mutar ke sini. Ini berarti posisi adalah 14. Sisa dari 16 kurangi 4 12. Nah, ketika posisi di sini Anda bergerak pada posisi titik
lebih baik posisi 3/4-nya atau 3 sampai bukan 3 sampai 4 mili. Yang udah dimilingkan sekian, kemudian ini dilebihkan juga nih. Bergerak ke sana, terus berulang sampai selesai permukaannya. Itulah cara untuk meratakan. Kalau dijelaskan di mesin agak sulit, nggak kelihatan ya. Makanya saya jelaskan lewat papan tulis. Jadi posisi yang pertama ini mata pahat, nggak usah sampai lepas. Jadi masih di atas permukaan itu, ya. Di sini lebihnya 3 atau 4 mili. Kemudian lanjut sini, begitu juga sampai sini 3 sampai 4 mili. Tarik. Selanjutnya mematikan mesin adalah ini, cukup dimatikan ini aja mesin, tombol, kemudian ini dimatikan. Oke. Kemudian ini dilepaskan dulu ini mata pahatnya, baru kemudian ini dilepaskan. Cara melepaskannya adalah ini ditekan dulu. Mata pahat dibuka dulu, berarti ke arah sini. Ini. Kemudian ini dikeluarkan pahatnya. Kemudian setelah itu baru setelah ini keluar, jadi dikeluarkan kolet sama apanya, ini mornya, penutup dari arbor. Baru ini dibuka sedikit aja. Setelah dibuka sedikit, kita pukul begini, pukul sehingga ini akan melepas, arbornya akan lepas.